Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini masih dalam pelajaran 4, yaitu kita akan membahas tentang peduli. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelancaran, kemudahan, serta keberkahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa razuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Di sini pernyataan ini menjelaskan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita setiap makhluknya, atau kepada kita setiap ciptaannya. Kalau sudah Allah yang berbicara, dan kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyampaikan janjinya, pastilah tidak akan ada kebohongan di dalam ucapan Allah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang tidak akan pernah ingkar ataupun berbohong kepada setiap makhluknya. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaannya, khususnya sebagai seorang muslim maupun muslimah, haruslah membantu dan menolong saudara kita ataupun sesama muslim baik muslimah juga apabila saudara kita dalam keadaan kesulitan. Janganlah kita menahan diri ataupun tidak ingin menolongnya. Kemudian juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Di sini pun Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan supaya kita peduli terhadap orang lain. Kita ketahui kalau ada orang lain kesulitan, segera kita berikan pertolongan. Janganlah kita senang di atas penderitaan orang lain. Itu sangatlah berdosa. Kita upayakan dengan sebaik mungkin, kita berusaha untuk menolongnya. Di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, siapa orang yang membantu menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitannya pada hari kiamat. Nah, di sini
Nabi yang mengatakan dan Allah yang berjanji. Kalau sudah Nabi yang mengatakan dan Allah yang berjanji, apakah kita tidak percaya akan semua itu? Maka dari itu, di sini juga Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar kita berusaha selalu membantu orang lain. Kita membantu satu kesulitan orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu atau memudahkan satu kesulitan kita di akhirat nanti atau di hari kiamat. Dan yang kedua, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW menekankan kembali siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, pasti Allah akan menolongnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga, siapa orang yang menutupi aib seseorang muslim atau muslimah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tutupkan aibnya di dunia maupun di akhirat. Kita sebagai seorang muslim maupun muslimah berusaha menutup aib orang lain apabila kita ketahui aib tersebut. Jangan kita umbar aib tersebut, karena kalau kita menutup aib orang lain, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup aib. Aib itu adalah kejelekan atau keburukan. Maka dari itu kita berusaha tetap menyimpan aib tersebut. Biarkan orang lain mengetahui kejelekan orang lain yang kita ketahui. Janganlah kita mengatakan kejelekan orang lain kepada orang lain yang tidak tahu apa-apa. Kemudian yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, jikalau kita ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus gemar untuk menolong orang lain supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga mau menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Kelima, siapa orang yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan baginya jalan ke surga. Nah, di sini perkara ilmu juga sama, karena ilmu itu merupakan cara kita menolong Allah dan menolong Nabi kita Muhammad SAW. Mengapa? Karena dengan ilmu yang kita pahami atau ilmu yang kita dapatkan nanti, pastilah akan membawa kita menuju surganya. Dan misalkan atau jikalau kita mendapatkan kesulitan dalam menuntut ilmu tersebut, kita harus yakin dalam diri kita pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan jalan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nah, ini merupakan rezeki bagi seorang yang menuntut ilmu. Dan yang keenam, tidaklah sebuah kaum akan berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, maksudnya dalam masjid atau majelis taklim atau musola atau yang lainnya, dalam rangka membaca kitab Allah yang dimaksud adalah Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi para malaikat serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sebut-sebut nama mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Anak-anakku yang saleh dan salehah, hadis yang ke-6 ini sangatlah jelas bagi kita. Jikalau kita merasakan kesulitan di dunia, mari sama-sama kita menuntut ilmu, banyak mencari ilmu, karena ilmu ini adalah obat dari segala obat, apalagi kepusingan kita. Kalau kita sedang menerima ilmu, terutama ilmu agama, terkadang kepusingan kita tuh kita bisa lupakan, dan kita tidak sengaja lupa atau tidak ingat akan kepusingan kita, karena di dalamnya ada sebuah hikmah, manfaat, faedah, dan juga keberkahan. Maka dari itu, kita sebagai umat muslim maupun muslimah harus semangat mencari ilmu agar kita tidak menjadi orang yang pusing. Dan juga malaikat terutama dan juga seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik pun di langit, akan menyebut-nyebut nama kita. Kalau nama kita sudah disebut oleh malaikat,
oleh hewan, tumbuhan, bebatuan yang ada di muka bumi dan lainnya seluruh alam semesta ini, itu merupakan pahala atau nikmat yang sangat luar biasa bagi kita semua. Kenapa? Karena itu semua langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat, maghfirah, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman kepada kita, sebab karena kita berusaha dan berjuang untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wabna sabili wa la tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura, yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Ayat ke-27, sesungguhnya orang-orang yang pemborosan itu adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Dari ayat ini kita mengetahui bahwasannya kita diperintahkan untuk memberikan haknya kepada kerabat dekat dan juga kepada orang miskin serta orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kita menghambur-hamburkan harta secara boros. Maksudnya adalah agar kita memberikan pertolongan kepada orang tersebut, dan janganlah kita menjadi orang yang boros. Kalau kita orang yang peduli, segeralah kita berikan pertolongan tersebut. Jangan kita menggunakannya sendiri, terlebih lagi kita menggunakannya secara boros. Karena sesungguhnya pemborosan itu adalah saudaranya setan. Dan siapa itu setan? Setan adalah orang yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Sikapku atau sikap kita adalah kita harus memperhatikan dan membantu orang lain. Seperti yang telah kita pelajari tadi, bahwasannya jikalau kita membantu orang lain, pastilah Nabi Muhammad dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, baik menolong kita dalam kesulitan di dunia maupun kesulitan di akhirat. Nah, anak-anakku yang saleh dan salehah, untuk tugas hari ini adalah kerjakan ayo berlatih 1. Kalian baca soalnya dengan baik dan seksama, kemudian apabila tugasnya sudah selesai dikerjakan, langsung dikirim ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Bapak ucapkan terima kasih banyak, dan kurang lebihnya Bapak juga mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.